Shalom Bethlehemers, shalom Bapak Ibu semua. Kita mengucap syukur hari ini kita kembali bisa bersama-sama beribadah. Dan kita bisa sama-sama juga pada kesempatan yang indah ini sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari sama-sama buka hatimu, buka pikiranmu untuk kita menerima kebenaran firman Allah. Firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang memberikan kemenangan buat kita semua. Mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya ambil tema firman Tuhan pada hari ini itu bicara tentang pengharapan di tengah badai. Saya ulangi, pengharapan di tengah badai. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai yang ke-27. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, orang-orang yang melihat kejadian itu heran, katanya, "Orang apakah dia ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Ini mungkin firman Tuhan yang sudah sering kita baca, kita renungkan, kita dengar khotbah-khotbah yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai yang ke-27 ini. Tapi kembali bersama-sama kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Dan ini yang perlu kita ketahui bahwa nggak ada jaminan kalau kita dekat sama Tuhan, kita menjadi orang yang percaya, kita orang Kristen, tidak ada jaminan bahwa saya dan saudara akan terbebas dari namanya masalah. Nggak ada jaminan kalau kita ini bebas dari pergumulan. Dalam hal ini nggak ada seorang pun termasuk orang percaya yang bisa lepas bebas dari namanya badai atau gelombang kehidupan. Nah, kita masih berduka dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah Sumatera Utara, Sibolga dan sekitarnya, termasuk juga Padang serta Banda Aceh. Mereka mengalami kejadian sangat luar biasa. Nah, apakah gereja atau orang percaya yang ada di daerah tersebut tidak mengalami hal yang sama juga? Apakah orang percaya gereja tidak mengalami banjir dan longsor? Mereka mengalami, Bapak Ibu. Dan ini sesuatu yang memang nggak pernah dipikirkan sebelumnya. Jadi sekali lagi bahwa nggak ada jaminan kalau kita orang yang percaya dekat sama Tuhan, terus masalah itu tidak kita alami, kita bebas dari masalah. Kita bebas dari badai dan gelombang kehidupan. Nah, kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak orang-orang yang ada di Sumatera, Padang, Banda Aceh yang mereka itu bukan hanya kehilangan harta benda, mereka juga kehilangan keluarga, saudara, orang-orang yang mereka kasihi. Termasuk juga dialami oleh jemaat Tuhan, gereja yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, masalah itu nggak pernah pilih kasih. Dan masalah itu, gelombang badai itu nggak pernah kasih info sebelumnya, jadi itu bisa datang tiba-tiba. Dan Yesus tidak kaget waktu orang percaya, waktu kita itu, saudara saya mengalami gelombang kehidupan, badai kehidupan. Yesus gak tiba-tiba kaget, karena memang bahwa kadangkala memang Tuhan izinkan hal-hal seperti ini terjadi, supaya kita ingat akan kasih Tuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagaimana kita menyikapinya sebenarnya. Jadi waktu memang Tuhan izinkan terjadi pergumulan, terjadi badai atau gelombang kehidupan, yang perlu kita renungkan adalah bagaimana saya berespon, bagaimana sikap saya, bagaimana cara pandang saya kepada Tuhan, waktu memang Tuhan izinkan ada badai atau gelombang kehidupan menerpa kehidupan kita. Jadi ini yang sangat penting. Sekali lagi, badai itu bisa datang kapanpun dan tidak pernah memberikan info sebelumnya. Namun yang perlu saya jaga adalah bagaimana respon saya, bagaimana sikap saya, cara pandang saya kepada Tuhan. Waktu memang Tuhan izinkan ada badai, ada gelombang menerjang kehidupan kita. Menerjang perahu kehidupan kita. Ini yang perlu kita renungkan pada kesempatan hari ini. Dan seperti murid-murid, mereka gak pernah menyangka tiba-tiba ada angin ribut, ada badai menerpa perahu yang mereka tumpangi. Dan catat, Yesus ada di situ. Yesus bersama-sama dengan mereka dan dikatakan bahwa Yesus itu tidur. Ya, secara manusia
Yesus tidur mungkin dia memang mengalami kelemahan, capek segala macam gitu loh. Tapi ingat bahwa Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid. Tapi toh ada gelombang, ada angin ribut, ada badai yang menerpa mereka sampai mereka ketakutan. Dan ngomong sama Yesus, "Guru, kita mau binasa nih. Kok guru masih bisa tidur enak-enak gitu kira-kira." Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Bethlehemers kasih Tuhan, ini yang perlu kita sama-sama belajar pada kesempatan hari ini, bahwa cara pandang kita, bagaimana saya menyikapi, bagaimana respon saya terhadap badai itu, gelombang itu menjadi poin yang sangat penting buat kita semua. Nah, ketika Tuhan mengizinkan badai atau pergumulan itu datang, dia tetap ada bersama dengan kita. Ini dicatat loh, tetap ada bersama dengan kita. Nah, waktu murid-murid ngomong, "Guru, kita mau mati nih, mau binasa nih." Apakah tiba-tiba Yesus terangkat ke sorga, ya loncat gitu? Enggak. Yesus tetap ada bersama-sama dengan mereka. Yesus nggak meninggalkan loh. Jadi sama. Jadi waktu ada badai gelombang kehidupan yang menerpa kita, Yesus tetap loh ada bersama-sama dengan kita. Dan ingat ini, pengharapan di dalam Yesus itu nggak pernah usai, nggak pernah selesai. Pengharapan saya, pengharapan Bapak Ibu, pengharapan orang percaya di dalam Tuhan itu tidak pernah berubah oleh karena ada gelombang atau badai kehidupan. Jadi ini yang perlu kita ingat bersama-sama, bahwa selalu ada harapan, selalu ada pengharapan di tengah-tengah badai. Di balik badai ada berkat Tuhan. Nah, kembali lagi saya bilang tadi itu, cara pandang, respon kita yang akan sangat menentukan waktu ada badai menerpa kehidupan kita. Percayalah, respon kita terhadap sebuah masalah atau pergumulan atau badai gelombang kehidupan itu akan sangat menentukan keputusan dan tindakan saya. Jadi kalau saya salah berespon, apalagi salah berespon kepada Tuhan, maka respon saya ini akan sangat menentukan keputusan dan tindakan yang saya ambil. Hal inilah yang akan membedakan saudara dan saya dari orang lain. Jadi waktu saya berespon benar, tindakan benar, keputusan benar. Nah, hal inilah, respon inilah, tindakan inilah, keputusan inilah yang akan membedakan kita dengan orang lain. Ayub, siapa yang gak kenal dengan Ayub? Wah, dia ini mengalami gelombang badai yang cukup luar biasa. Alkitab mencatat, ya ada banyak kejadian yang menghantam kehidupan Ayub dan keluarga. Harta benda hilang, habis termasuk 10 anaknya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, Ayub pasal yang pertama, ayat 21 dan 22 bilang gini. Katanya, kata Ayub, setelah dia mendengar kabar, semua harta benda habis, bahkan anak-anaknya 10 itu meninggal. Ayub ngomong gini, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, ini luar biasa loh. Masih bisa ngomong, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, dari semua yang dialami Ayub, semua kejadian, kehilangan yang dialami, dia ngomongin dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow. Ya, saya nggak bilang bahwa pergumulan Bapak Ibu saat ini itu ringan. Ya, mungkin kita saat ini sedang bingung, ketakutan luar biasa, seolah-olah nggak ada jalan lagi. Nah, kita mau sama-sama belajar pada saat ini bahwa kita mau belajar dari Ayub, bahwa dia tidak menuduh Allah dan tidak berbuat dosa. Nah, ini penting, sekali lagi respon kita sangat penting. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam kita meresponi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan ada badai, sekali lagi ada berkat di situ. Jadi poin yang pertama, bagaimana respon kita terhadap badai, pergumulan, gelombang, kehidupan yang Tuhan izinkan menerpa kehidupan kita semua. Yang pertama itu, yang pertama ini, tidak selamanya badai itu tinggal tetap. Atau gini, badai itu tidak bersifat permanen. Enggak.
badai yang Tuhan izinkan dalam kehidupan yang terjadi, itu enggak selama-lamanya, tidak bersifat permanen. Tidak bersifat permanen. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga berbicara mengenai masa atau waktu. Dikatakan di situ bahwa untuk segala sesuatu yang ada di bawah langit itu ada masa, ada waktunya. Termasuk badai, kesedihan, malapetaka, keceriaan, kebahagiaan, semuanya ada waktunya. Termasuk itu tadi saya bilang, pergumulan kita, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu ada masanya, ada waktunya. Tidak untuk selama-lamanya masalah itu. Atau tidak bersifat permanen. Jadi pergumulan atau persoalan itu pasti akan berlalu. Ya ingat ada ungkapan bilang ini, badai itu pasti berlalu. Yang perlu kita perhatikan adalah kasih Tuhanlah yang bersifat permanen, bersifat abadi. Mazmur 105, saya ulangi, Mazmur 100 ayat yang kelima bilang ini. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang kekal selama-lamanya itu adalah kasih Tuhan. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Saat duka, kasihnya untuk selama-lamanya. Saat senang, kasihnya untuk selama-lamanya. Untuk apapun, kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi, badai yang kita alami saat ini, itu ada masa, ada waktunya. Ini yang perlu kita tahu bahwa tidak untuk selama-lamanya badai itu. Ada waktunya, ada masanya, dia akan selesai, dia akan berhenti. Yang kedua, ini dia yang penting. Jangan fokuskan dirimu kepada badai, tapi fokuskan dirimu kepada Tuhan. Jangan fokuskan pandangan kita, mata kita kepada badai, tapi fokuskan dirimu, pandangan kita, mata kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, seringkali badai atau pergumulan itu mengalihkan perhatian atau pandangan kita. Membuat kita menjadi sangat ketakutan dan tidak lagi bisa membedakan mana jalan Tuhan dan yang berkenan di matanya. Nah, Matius pasal 14 ayat yang ke-26 bilang gini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, kalau kita fokus kepada masalah, kita itu nggak bisa melihat Tuhan. Yang kelihatan itu adalah apa? Masalah. Bukan Tuhan lagi. Sama seperti murid-murid ini dalam kitab Matius pasal 14 ayat 24 dan 26 ini, bahwa waktu mereka dalam ketakutan, mereka melihat Tuhan itu gurunya bukan lagi Tuhan, bukan lagi Yesus, tapi hantu. Makanya berhati-hati. Jangan sampai fokus kepada masalah sehingga Tuhan gak kelihatan. Dalam persoalan atau pergumulan kita hadapi, hati-hati nih, seringkali iblis mencoba mengambil kesempatan dan mencoba mengalihkan pandangan kita. Sehingga yang kelihatan itu bukan Tuhan, tapi masalah. Masalah menjadi begitu besar dan Tuhan menjadi kecil. Yang kelihatan bukan lagi Tuhan, tapi Goliat, masalah. Jadi fokus kepada Tuhan. Sekali lagi, mungkin kita sedang menghadapi masalah yang cukup besar. Yes, memang gak mudah. Tapi jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada Tuhan. Yang ketiga, ini poin yang ketiga. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Nah ini penting buat kita semua. Bagian kita adalah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita untuk bisa melewati badai kehidupan. Nah bagian Tuhan adalah menghentikan atau meredakan badai. Salah nggak berdoa? Nggak salah. Meminta itu nggak salah. Tapi mungkin kita mulai belajar untuk berdoa gini, Tuhan berikan saya kekuatan melewati badai ini. Kalaupun sampai Tuhan tidak menghentikan badai itu, minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kemampuan, kekuatan. Tolong saya Tuhan untuk bisa melewati badai ini. Bukan seberapa lama badainya, tapi seberapa percaya saya kepada Tuhan.
seberapa yakin saya dengan janji Tuhan, seberapa percaya saya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada saya, kepada kita. Jadi beda. Kalau kita fokus kepada masalahnya, Tuhan itu menjadi nggak kelihatan. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita zoom pandangan kita kepada Tuhan, Tuhan itu akan menolong kita. Masalah menjadi kecil karena Tuhan yang besar yang kelihatan. Jadi mari bersama-sama kita coba tetap fokus sama Tuhan, bukan kepada masalahnya. Kita tidak pernah bisa memprediksi kapan badai itu akan berlalu. Kita hanya bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melewati badai dan pergumulan hidup. Percayalah, kalau Tuhan mengizinkan badai atau pergumulan hidup datang melanda perahu kehidupan kita, Tuhan yang sama tidak akan pernah membiarkan perahu kehidupan kita menjadi porak-poranda atau hancur. Bagian saya dan Bapak Ibu semua adalah tetap percaya kepada Tuhan. Tetap yakin Tuhan akan menolong kita. Berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan Tuhan. Memang ini saya udah nggak kuat Tuhan, saya nggak mampu melewati badai ini. Saya nggak mampu, udah nggak kuat Tuhan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk bisa berjalan dan melewati badai kehidupan ini. Karena saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Pegang janji Tuhan. Pegang kebenaran firman Tuhan. Mazmur 55 ayat ke-8. Ini bagian akhir dari khotbah saya. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Perhatikan baik-baik. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Waktu ada angin ribut, ada badai, kemana kita mencari perlindungan? Kepada siapa kita mencari perlindungan? Ini perhatikan baik-baik kalimat ini. Kepada siapa saya mencari perlindungan dan pertolongan? Itu merupakan gambaran dari pengharapan saya. Jadi kalau saya cari perlindungan kepada manusia, cari pertolongan kepada manusia, berarti pengharapan saya taruhkan kepada manusia. Boleh nggak cerita kepada teman? Boleh. Tapi jangan berharap dia akan tolong kita. Kalaupun dia tolong kita, Tuhan pakai untuk menolong kita. Tapi yang pasti, taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Ada berkat di balik badai. Badai pasti berlalu, tidak untuk selama-lamanya. Kadangkala Tuhan mengizinkan badai itu datang untuk menyadarkan saya dan kita semua akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Jadi badai itu memang Tuhan izinkan supaya kita sadar bahwa ada Tuhan yang besar. Ada Tuhan yang maha kuasa yang sanggup menolong kita. Jadi apapun, badai apapun yang Tuhan izinkan saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Badai apapun, pergumulan apapun itu. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap yakin bahwa badai itu tidak bersifat permanen. Kemudian fokuskan pandangan kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan menolong kita, memberikan jalan keluar. Karena Dia pengharapan kita. Pengharapan kita itu kuat, kokoh, tidak tergoncangkan oleh apapun. Yesus tidak berubah karena ada badai. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur. Bapak Ibu Bethlehemers, mari sama-sama ambil waktu sebentar. Kalau memang saat ini kita sedang dalam sebuah pergumulan yang cukup berat. Ada badai yang sedang menerpah perahu kehidupan kita. Mari sama-sama ambil komitmen pada hari ini. Katakan, Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Tuhan, aku mau tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa badai ini tidak bersifat permanen, hanya sementara. Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan, aku berdoa
buat beberapa jemaat Bethlehemers yang mungkin saat ini sedang bergumul, yang cukup berat. Ada badai kehidupan dalam kehidupan mereka. Ada gelombang yang menerpa kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa, Tuhan berikan jalan keluar, kemampuan, kekuatan melewati setiap apapun itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat yang saat ini Bethlehemers yang sedang sakit, biar Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada mungkin yang kena badai dalam keuangan, Tuhan buka jalan, diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau tetap komitmen, kami mau terus belajar, menaruhkan harapan kami kepada Tuhan bahwa ada pengharapan di balik musibah, ada pengharapan di balik badai kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.